FSBPI atau Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia adalah sebuah federasi yang merupakan penyatuan dari berbagai serikat pekerja yang menyadari pentingnya persatuan kelas pekerja. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa saat ini ketika kemudian kebijakan neoliberalisme menggempur kita sebagai rakyat kecil, itu hanya bisa dihadang dengan penyatuan kelas pekerja. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia secara historis dia tidak terlepas dari program perluasannya Konfederasi Persatuan Indonesia yang kemudian bisa menyatukan beberapa federasi dan beberapa juga serikat buruh tingkat perusahaan yang tersebar di beberapa daerah. Akhirnya kita berhasil menyatukan dalam Kongres Persatuan. Nah, proses konsolidasinya itu juga tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, dia memakan waktu kurang lebih 1 tahun, diiringi dengan beberapa kali pendidikan bersama federasi-federasi dan serikat pekerja tingkat perusahaan tersebut, dan kemudian ada beberapa kali roadshow ke daerah-daerah dan dikuat dengan konsolidasi meskipun hanya melalui online ya, karena situasinya sedang pandemi. Nah, proses perjalanannya ini Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia kemudian tersebar di beberapa wilayah, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera Utara, ada di Riau yang perkebunan, terus kemudian ada di Kerawang, Bekasi, Jakarta. Ke depan ada beberapa lagi yang kemudian ingin gabung kayak di Sulawesi, oh ya di Luwuk juga ada ya, kita Sulawesi Tengah, di Jawa Timur juga kemungkinan besar nanti di proses berikutnya juga akan gabung dalam Federasi Persatuan Buruh Indonesia. Kami meyakini bahwa persatuan kelas pekerja dan rakyat adalah sebuah keharusan atau keniscayaan untuk kemudian melawan sistem ekonomi, politik, kapitalisme atau neoliberalisme yang kini sedang berlangsung. Tanpa kekuatan dari persatuan rakyat, maka kemudian mustahil kita bisa melawan sistem yang menindas kita selama ini. Nah, persatuan seperti apa? Persatuan gerakan rakyat secara nasional yang dilandasi dengan semangat solidaritas. Semangat solidaritas ini sangat penting dan saya yakin bahwa kita mempunyai semangat solidaritas karena di masa pandemi saja kita bisa membuktikan bahwa rakyat bantu rakyat itu ternyata bisa. Semangat solidaritas ini bisa kita lakukan lewat program-program bersama yang banyak melibatkan partisipasi rakyat atau partisipasi akar rumput, partisipasi buruh yang ada di tempat kerja. Partisipasi ini adalah mungkin dan bisa terjadi apabila masyarakat atau kita sebagai kelas pekerja mempunyai pendidikan atau bisa mengakses pendidikan politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan partisipasi itu hanya bisa terjadi apabila ruang demokrasi itu terbuka bagi kita semua. Itulah mengapa kami memperjuangkan kebebasan berserikat. Itulah mengapa kemudian kami menolak dan menentang union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Tanpa demokrasi tidak ada partisipasi, dan tanpa demokrasi tidak ada kesetaraan. Tanpa demokrasi tidak ada kesejahteraan. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlaku dan akan ada hal-hal yang kemungkinan situasinya akan lebih buruk. Misalnya prediksi ya, ini prediksi. Misalnya terkait dengan PHK, kemudian hubungan kerja. Hubungan kerja ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja kan pembatasan soal waktu aja sudah dihapuskan gitu. Outsourcing juga batasan soal 5 jenis pekerjaan sudah dihapuskan. Kemudian juga di lapangan sebetulnya selama ini praktek itu sudah terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Tentu saja advokasi terkait PHK, hubungan kerja, terkait upah itu juga akan dilanjutkan proses advokasi ke depan gitu, dan tentu saja tantangannya akan lebih sulit dan bisa jadi ada tambahan-tambahan tantangan di tengah situasi real sekarang ini gitu. Tetapi dengan persatuan tentu saja kita punya semangat untuk menyelesaikannya.
Nah, semangat untuk melakukan kerja-kerja advokasi selain basic kita pengetahuan hukum, tentu saja adalah bagaimana kita sanggup mengolah gerakannya. Jadi maksudnya adalah keterlibatan massa, keterlibatan anggota. Dalam hal ini penting untuk tahu juga bagaimana situasi lapangan, ada masalah apa, dasar hukumnya apa yang harus dilakukan dalam konteks litigasi dan non litigasinya. Jadi mesti gerak bersama-sama dan seimbang gitu antara kerja litigasi dan non litigasi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan kebebasan berserikat. Kita mesti punya dorongan yang besar untuk mendorong buruh itu berorganisasi, membangun wadah organisasi serikat buruh, karena kita tahu bahwa situasi sekarang jumlah buruh yang berorganisasi makin sedikit, jumlah serikat buruhnya makin banyak. Itu artinya ada banyak sekali buruh yang belum berorganisasi. Jadi SBPI punya dorongan nanti melalui media kampanye, pendidikan, diskusi-diskusi, punya dorongan yang besar untuk mendorong bagaimana supaya buruh ini berserikat gitu, supaya punya alat politik, punya arena untuk berjuang dan belajar bersama-sama. Untuk program 1 tahun ke depan setelah kita rakernas kemarin, ada beberapa program yang menjadi prioritas. Pertama itu adalah internalisasi. Kita butuh perapihan dan kemudian penguatan dalam 1 tahun ke depan melalui pendidikan-pendidikan politik, pendidikan-pendidikan normatif perburuhan, termasuk pendidikan isu-isu yang sifatnya strategis, kayak misalkan isu perburuhan, isu perempuan juga sedang kita matangkan dalam proses pendidikan-pendidikannya. Dan berikutnya juga kita memperkuat proses program perluasan yang rencananya dalam jangka waktu dekat ini kita akan melakukan konsolidasi-konsolidasi tingkat wilayah yang harapannya adalah tentunya bertambahnya jumlah anggota dan struktur organisasi secara wilayah. Yang sekarang ini baru ada 7 wilayah, ke depan kita targetkan bisa bertambah 5-10 wilayah dalam jangka waktu 1 tahun. Dan jumlah pertambahan anggota kita targetkan sekitar 20-50% dari jumlah anggota yang sekarang. Mudah-mudahan program internalisasi ini bisa menambah energi kita dalam membangun organisasi agar organisasi bisa menjalankan fungsinya sebagai alat untuk melindungi dan mensejahterakan anggota FSBPI ke depan. Kita ada perhatian khusus terkait dengan isu buruh perempuan ya. Jadi ada misalnya kalau di situasi sebelumnya ya, kita sering mengadvokasi tentang cuti haid, kemudian cuti hamil, cuti melahirkan, keguguran, kemudian juga dipersulit untuk mendapatkan hak maternitasnya gitu, apalagi berbicara tentang ruang menyusui itu juga masih menjadi perjuangan gitu. Tentu saja ini akan dilanjutkan pekerjaan melakukan advokasi terkait dengan hak-hak buruh perempuan. Kita juga punya fokus tersendiri terkait dengan isu pelecehan seksual yang juga diemban oleh Posko Pembelaan Buruh Perempuan, itu tetap akan kita lanjutkan gitu. Sama satu lagi tentang Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Jadi ini adalah konvensi yang juga kita dorong ke pemerintah supaya segera diratifikasi, supaya berlaku di Indonesia, sehingga nanti kita punya basic hukum yang bisa kita pakai untuk melakukan kerja advokasi ke depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, hidup FSBPI, hidup buruh.